Halo, saya Dewa Indonesia, motivator magang dari Bimba Unit Logosari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas video 3 program kebimbaan. Yang pertama, jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba yang Anda pahami. Dasar hukum Bimba mengacu pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 1 ayat 14 dan pasal 28 yang menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, non-formal, dan informal. Bimba menerapkan pendidikan yang menyenangkan dan fokus menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Yang kedua, mengapa relawan Bimba UEO diwajibkan menerapkan fun learning di dalam proses membimbakan? Karena anak usia dini belajar dengan lebih baik saat merasa senang. Fun learning membuat anak nyaman, tidak tertekan, dan minat belajarnya tumbuh secara alami tanpa paksaan. Yang ketiga, mengapa relawan Bimba UEO diwajibkan menerapkan small step system di dalam proses membimbakan? Karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Small step system membuat anak belajar secara bertahap sesuai kemampuannya sehingga lebih mudah memahami materi, merasa berhasil, dan tetap semangat belajar. Yang keempat, mengapa relawan Bimba UEO diwajibkan menerapkan individual system di dalam proses membimbakan? Karena setiap anak memiliki karakter, minat, dan perkembangan yang berbeda. Dengan individual system, motivator dapat memberikan bimbingan sesuai kebutuhan masing-masing anak sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan tidak menyenangkan. Yang kelima, bagaimana hubungan antara bahagia dengan fun learning? Fun learning menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga anak merasa bahagia. Saat anak bahagia, minat belajarnya tumbuh, dan tujuan utama pendidikan di Bimba yaitu mencapai kebahagiaan bersama dan dapat terwujud. Yang keenam, bagaimana hubungan antara metode Bimba dengan minat belajar? Metode Bimba dirancang untuk menumbuh kembangkan minat baca dan minat belajar anak, bukan sekedar meningkatkan kemampuan membaca atau menulis. Dengan metode yang menyenangkan, bertahap, dan sesuai karakter anak, minat belajar akan tumbuh dari dalam diri anak sendiri. Yang ketujuh, di antara ketiga metode utama Bimba, mana yang harus dicapai terlebih dahulu dan mengapa? Yang harus dicapai terlebih dahulu adalah fun learning, karena jika anak sudah merasa senang anak merasa senang belajar, maka small step system dan individual system akan lebih mudah diterapkan. Anak yang bahagia akan lebih mudah menerima pembelajaran. Yang kedelapan, sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkretnya. Sudah, misalnya saat berinteraksi dengan keponakan atau anak di sekitar saya tidak memaksa mereka belajar. Saya mengajak mereka bermain, mengenalkan huruf atau angka, memberikan pujian, reward ketika mereka mencoba, dan membiarkan mereka belajar sesuai ritme masing-masing. Yang kesembilan, ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba, baik di Bimba UEO maupun di lingkungan keluarga. Selama mengikuti kegiatan di Bimba UEO, saya berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan mengajak anak bermain sambil belajar, memberikan semangat, dan tidak memaksa ketika anak belum siap. Di lingkungan keluarga, saya juga berusaha lebih sabar saat mendampingi anak belajar, mengikuti minatnya terlebih dahulu sehingga anak menjadi antusias dan tidak merasa tertekan. Yang ke-10, apa dampak yang akan dirasakan jika seorang relawan Bimba tidak memahami metode Bimba? Jika relawan tidak memahami metode Bimba, proses belajar bisa merubah menjadi kegiatan yang penuh paksaan dan hanya berorientasi pada hasil. Akibatnya hak anak untuk belajar dengan menyenangkan tidak terpenuhi, minat belajar sulit tumbuh, bahkan anak bisa menjadi tidak suka belajar.